Shalom kekasih Kristus, senang rasanya hari ini saya dapat menyapa kembali para pendengar renungan melekat dalam Tuhan dimanapun saudara berada. Hari ini saya berdoa dan berharap kita semua menerima kebebasan dari perasaan yang tertindas dan mengalami terobosan. Dan untuk terus menerimanya, hendaknya kita terus tertanam dalam kebenaran Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami buka hati dan pikiran kami untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu lewat renungan pada hari ini. Agar firman yang disampaikan melepaskan segala ikatan-ikatan yang membelenggu dalam kehidupan kami. Sehingga firman inilah yang membawa satu terobosan dalam iman percaya kami untuk meraih janji-janji firman-Mu dan mengalami kuasa kebenaran firman-Mu, di mana firman-Mu adalah firman yang mampu memerdekakan setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema terlepas supaya terikat. Firman Tuhan terdapat dalam Roma 6 ayat 12, demikian firman-Nya. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Kekasih Kristus, semua orang mencari kebebasan. Kebebasan yang diinginkan sepertinya suatu hal yang sangat baik. Dan itu dicari oleh semua orang yang merasa dirinya tertindas. Mengapa manusia merasa bahwa dirinya tertindas? Karena Tuhan telah menaruh roh-Nya kepada manusia, sehingga saat ketidakbenaran dilakukan, roh manusia menolak atau menentang. Dalam Yeskil 37 ayat 26 mengatakan, Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Jadi Tuhan menaruh hukum-Nya melalui hati nurani kita, agar manusia tidak liar seperti binatang yang hidupnya menurut kehendak-Nya sendiri. Jika manusia sudah hidup seperti itu, berarti manusia sudah dikuasai oleh dosa. Dan Rasul Paulus menjelaskan dalam Roma 6 bahwa kita semua merupakan budak bagi dosa. Mengapa menjadi budak dosa? Karena ketika dosa ada pada kita, maka kita akan menuruti keinginannya dan menyerahkan anggota-anggota tubuh untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tercatat dalam Roma 6 ayat 12-13. Mereka diperbudak oleh dosa dan tidak dapat membebaskan diri. Tetapi kita dibebaskan dari hukuman dan kuasa dosa oleh salib. Kekasih Kristus, kita harus mengerti apa arti kebebasan atau terlepas dalam Kristus. Kebebasan atau terlepas di dalam Kristus tidaklah sama dengan kebebasan keuangan atau kebebasan dalam berpolitik, kebebasan dalam bertindak yang tanpa mengikuti kaidah-kaidah atau norma-norma hukum. Kebebasan yang dimaksud oleh Paulus sebagaimana yang dijelaskan dalam Roma 6 ayat 6-8. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup dengan Dia. Demikian dalam Roma 6 ayat 18, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kekasih, kita terlepas supaya terikat. Maksudnya terlepas dari budak dosa, tetapi kita terikat dalam kebenaran atau menjadi budak kebenaran. Kekasih Kristus, dalam perbudakan yang baru ini kita menemukan damai dan kebebasan sejati. Perbudakan dosa yang merupakan perbudakan lama sepertinya mengandung makna kesulitan, penghinaan, penindasan, dan ketidaksetaraan. Sebaliknya, paradigma Alkitab menyatakan bahwa budak kebenaran atau Kristus akan mengalami kebebasan sejati, sukacita dan damai sejahtera sebagai buah-buah kebebasan sejati di dalam kehidupan ini. Karena kita telah diubah, di mana kita tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tercatat dalam Roma 8 ayat 9. Budak kebenaran bukannya ditindas, tetapi seorang budak Kristus benar-benar bebas.
Kita telah dibebaskan dari dosa oleh anak Allah yang berkata, "Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Yohanes 8 ayat 36. Kekasih Kristus, masih ingatkah kisah bagaimana iblis memperdaya Adam dan Hawa atas dasar kebebasan? Jika kamu makan buah ini, maka kamu akan menjadi seperti Allah dan terbebas dari pemerintahan Allah. Iblis berjanji bahwa mereka akan bebas melakukan apa saja menurut kehendak mereka sendiri, serta memiliki kebebasan absolut terhadap apapun juga. Adam dan Hawa menuruti nasihat iblis, dan pada mulanya mereka sungguh-sungguh merasa bebas. Tetapi kemudian kebebasan mereka justru membuat mereka menjadi budak dari kuasa dosa dan setan. Bila demikian, apa sih pengertian kebebasan itu? Kebebasan sejati tidak datang dari cara atau jalan kita sendiri. Kebebasan sejati adalah tak kala kita menyerahkan diri kita sendiri kepada perintah-perintah dan kepada kehendak dan tujuan Allah. Inilah satu-satunya kebebasan yang layak kita miliki. Kekasih Kristus, hidup kita yang telah dilepaskan dari belenggu dosa melalui kematian Yesus di kayu salib perlu menindaklanjuti dengan keterikatan yang baru. Artinya terlepas dari dosa supaya terikat dengan kebenaran Tuhan. Bila tidak demikian, hidup kita yang sudah terlepas dari dosa dan tidak terikat dalam kebenaran Tuhan, maka hidup yang kita jalani akan menjadi liar dan penuh dengan keinginan pada diri sendiri. Hal ini terjadi karena tidak ada arah atau panduan. Jadi saat Tuhan sudah melepaskan kita dari belenggu dosa, hidup kita harus terikat pada kebenaran Tuhan. Sehingga hidup yang kita jalani senantiasa dipandu di bawah kebenaran Tuhan. Dengan kehidupan seperti ini, maka kehidupan yang kita jalani ini akan mati terhadap keinginan diri sendiri dan mengalami kebangkitan dalam hidup yang baru, yaitu hidup dalam Kristus, tercatat dalam Roma 6 ayat 4. Kehidupan baru itu dikenal oleh pikiran-pikiran kita tentang Tuhan yang telah menyelamatkan kita, bukan oleh ide-ide kedagingan dan kepentingan diri. Kehidupan yang baru adalah hidup dengan kuasa Roh Kudus, hidup yang menerima kekuasaan firman Allah, di mana hati dan pikiran kita dikuasai oleh kebenaran Tuhan. Artinya hidup kita terikat dengan kebenaran Tuhan. Itulah sebabnya Paulus mengatakan sebagai tawanan roh. Jadi orang yang terlepas dari dosa sesungguhnya Tuhan mengendaki supaya terikat dalam kebenaran Tuhan, di mana orang tersebut sebagai tertawan dalam roh, di mana hidupnya dikuasai oleh roh Tuhan. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada hari ini, di mana firman-Mu mengajak kepada kami agar kami menjadi orang-orang yang terlepas di dalam dosa atau belenggu-belenggu dosa, supaya kami menemukan damai dan kebebasan sejati. Karena perbudakan dosa yang merupakan perbudakan, kesulitan, penghinaan, penindasan, dan sebagainya Tuhan. Kami mengucap syukur karena firman-Mu berkata bahwa kami dijadikan budak kebenaran atau budak Kristus karena kami mengalami kebebasan sejati, sukacita, dan damai sejahtera. Nah, budak kebenaran bukannya ditindas, tetapi seorang budak Kristus adalah benar-benar bebas. Bagaimana firman-Mu katakan, jadi apabila Yesus memerdekakan berarti kami benar-benar merdeka. Terima kasih Tuhan Yesus. Itulah sebabnya Engkau membawa kehidupan kami agar terlepas dari dosa supaya kami terikat dengan kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus. Pimpin kami supaya kami tetap terikat dengan kebenaran firman-Mu, di mana kami mampu menjalani kehidupan ini dengan baik dan senantiasa Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan permohonan kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.